Halo dulur, Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini, Bang Weng akan menceritakan alur film yang berjudul Mortal Kombat tahun 2021. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Hanjo Hasashi. Dia sendiri merupakan seorang juara dari Akademi Mortal Kombat yang pertama, yang mana dari pertandingan tersebut dia berhasil mengalahkan salah satu klan Lin Kuei yang bernama Kuei Liang. Dan kini beliau bersama istri dan kedua anaknya menjalani hidup yang damai di sebuah pedesaan Jepang. Untuk menopang biaya hidupnya sendiri, dikabarkan dia sedang mengurus sebuah perkebunan di dekat rumahnya. Di saat itu dia kemudian mengambil sebuah air untuk menyirami perkebunannya. Sehingga dari sinilah kita akan memperlihatkan dengan sebuah tanda ikonik dari Mortal Kombat, yang mana tanda itu berartikan bahwa siapapun yang memiliki tanda tersebut maka dia dinobatkan untuk menjadi seorang petarung di Akademi Mortal Kombat selanjutnya. Sementara itu, istrinya sendiri kini menghampiri anaknya yang terus-menerus menangis akibat kedinginan. Yang ternyata suhu dingin tersebut bukan tanpa alasan, karena tanpa mereka sadari ada seorang pembunuh berdarah dingin yang bermabihan. Sedikit informasi bahwa si Bihan ini merupakan adik kandung dari Kuei Li yang pernah dikalahkan oleh Hanjo di Akademi. Dan maksud tujuan dia mendatangi Hanzo adalah untuk membalaskan dendam atas kematian kakaknya, yang mana di situ dia langsung menyerang semua penjaga Hanjo di tempat itu juga. Sementara itu, sang istri yang khawatir kepada anaknya, dia pun mengamankannya dengan menyembunyikannya di bawah kasur. Dan sebelumnya memang si Hanjo ini sempat mengatakan kepada sang istri di mana jika Bihan menyerang maka dia harus menyelamatkan anak bungsunya. Bukan tanpa alasan, yang mana hal itu bertujuan agar klan Liu tidak berhenti sampai di sini. Sehingga bisa disimpulkan bahwa jika Hanzo mati maka setidaknya ada penerus sang ayah di kemudian hari. Dan ketika Bihan muncul di situ, dia langsung menanyakan kepada istrinya tentang keberadaan Hanzo. Si istri menjawab karena dia takut keadaan suaminya, dia pun mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengetahui keberadaan suaminya. Dan di tempat itu juga si Bihan memperlihatkan tangannya yang dilapisi es, yang mana hal itu menunjukkan bahwa dirinya adalah keturunan klan Lin Kuei atau bisa disebut dengan Sub-Zero, di mana klan tersebut mampu mengendalikan kekuatan es itu dan mereka menggunakannya sebagai senjata. Dan klan tersebut juga dikenal banyak orang sebagai klan pembunuh berdarah dingin. Sementara itu, Hanzo yang sedang menimba air, dia pun sangat terkejut ketika mendengar jeritan dari istrinya. Merasa dalam bahaya, dia pun langsung menghampiri istrinya, namun sayang dia terlambat karena Bihan langsung membunuhnya bersama anak pertamanya. Dan melihat hal itu jelas membuat Hanjo sangat marah, untuk kemudian dia langsung menghabisi anak buah Bihan saat itu juga.
Dan ketika mereka bertemu, si Bi-han pun mengatakan bahwa dia akan menghapus nama klan si Hanzo di muka bumi ini. Sehingga di sana terjadi final battle antara Hanzo dan juga Bi-han. Sebelum dia meninggal, dia pun mengatakan bahwa dia jangan pernah sekalipun untuk melupakan wajahnya. Yang mana hal itu menandakan bahwa suatu saat nanti Hanzo pasti akan kembali dan membalaskan dendam atas kematian istrinya. Dan di detik sakaratul mautnya, di sana dia mencoba menghampiri sang istri untuk yang terakhir kalinya. Namun sial, nasib berkata lain, karena kehendak Tuhan menginginkan dia mati, dia pun tak sempat berkata apapun kepada istrinya. Dan yang menariknya di sini, Hanzo tidak meninggal begitu saja, di mana dia pergi ke dalam neraka yang paling dalam untuk mengumpulkan semua kekuatannya. Dan Hanzo pasti akan kembali bangkit untuk membalaskan dendamnya kepada Sub-Zero. Setelah kematiannya, datanglah seorang dewa petir yang bernama Raiden. Di situ dia mengambil kunai si Hanzo karena dia yakin anak bungsunya akan mewarisi kekuatan milik ayahnya untuk membawa kemenangan. Kemudian dia pun mengambil anaknya untuk diasuh, dididik, dan disekolahkan hingga dewasa. Sedikit informasi bahwa Erdlem kini sedang berada di ambang kehancuran. Erdlem sendiri adalah nama yang sering digunakan manusia untuk menyebut bumi, yaitu planet berbatu yang mengorbit matahari. Di tempat itulah para petarung Raiden berkumpul dan menjaga tempat tersebut dari serangan musuh. Namun ada kabar bahwa pasukan Erdlem sudah dikalahkan oleh Outworld sebanyak 9 kali. Dan jika mereka kalah dalam satu turnamen lagi, maka Outworld akan menjajah dan menghancurkan Erdlem. Akan tetapi di sisi lain ada sebuah ramalan kuno mengatakan bahwa kelompok baru para juara akan disatukan dengan kebangkitan darah Hanzo yang sebelumnya pernah diselamatkan oleh Raiden. Kemudian scene beralih dengan memperlihatkan seorang pegulat MMA yang bernama Kulyong. Di situ dia ditemani oleh pacarnya yang seorang janda bernama Ellison dan anaknya bernama Matilda. Untuk saat ini dia sering mengikuti gulat ilegal demi mendapatkan uang untuk biaya kehidupannya. Always rely on Cole Young, human punching. Good fighter. Who's your corner man? Ketika dia sedang bertarung, tiba-tiba datang seorang pria yang datang ke arena tersebut. Di situ dia terlihat senang tatkala Kulyong berhasil menjatuhkan lawannya. Namun sayang, dalam pertandingan kali ini dia harus dikalahkan oleh lawannya sendiri. Lalu scene beralih ke wilayah Outworld yang mana tempat tersebut dipimpin oleh seorang penyihir jahat yang bernama Shang Tsung. Di sana dia memanggil Bi-han untuk mempertanyakan terkait ramalan yang akan kembali membangkitkan wilayah Erdlem. Dia pun menjawab bahwa ramalan itu kini sudah tidak ada lantaran dia sudah membunuh semua keluarga Hanzo saat membalaskan dendam pribadinya. Namun meski dia sudah membunuhnya, Shang Tsung terus merasa khawatir tentang ramalan tersebut. Dan untuk memusnahkan ramalan itu, dia meminta kepada Bi-han untuk membunuh semua petinggi dari Erdlem. I killed him centuries ago. I am Sub-Zero. Di sisi lain, setelah Kul selesai dalam pertandingannya, di sana dia dihantui oleh bayang-bayangan dari Hanzo. Dan hal itu merupakan pesan dari Scorpion untuknya, namun dia tidak menyadari pesan dari bayangan tersebut.
Dan di situ juga Matilda memberikan sebuah gelang yang dia buat sendiri untuk diberikan kepada ayahnya. Lalu tak lama kemudian mereka pun dihampiri oleh pria tadi yang sempat melihat Cole saat bertarung. Dan pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Jack yang awalnya Cole mengabaikan sapaan dari Jack. Namun kedatangan dia ke sana bukan tanpa alasan karena ternyata dia hanya ingin menanyakan tanda naga milik Kulyong. Di situ Cole tidak mengatakan apapun, namun Matilda justru menjawab bahwa tanda tersebut adalah sebuah tanda lahir yang dimiliki ayahnya, yang faktanya dengan tanda itu bisa dinobatkan sebagai pasukan dari Athlom. Sedangkan Jack yang melihat tanda tersebut, akhirnya dia menemukan orang yang selama ini dia telah cari. I dig that, man. It's unique. Setelah dia menemukan orang yang tepat, dia pun langsung melaporkannya kepada seseorang. He's got the mark, I saw it. This close. Di sisi lain, saat Matilda sendirian, dia sedikit heran karena tiba-tiba turun salju yang padahal musim salju di sana masih lama. It's snowing. Dan benar saja, ternyata hujan salju tersebut menandakan kedatangan seseorang yang kejam tanpa ampun dan pembunuh berdarah dingin, yakni Sub-Zero. Di mana dengan kekuatannya itu dia langsung mengancam semua orang yang ada di sana. Beruntungnya Jack yang masih berada di sana pun di sana dia menyelamatkan Cole bersama keluarganya. Get the truck, Cole! Now! Saat di dalam mobil, dia pun langsung menanyakan kepada Jack tentang orang tersebut. Dia pun menjawab bahwa orang tadi sedang mengincar mereka untuk membunuh. Dan pria itu juga akan membunuh siapapun yang memiliki tanda naga seperti yang dimiliki oleh Kulyong. Selain itu juga dia mengatakan bahwa selama Cole memiliki tanda itu, selama itu juga orang-orang tersebut akan mencari dan membunuhnya. Dan alasan kenapa pria tadi mengincar mereka karena ini merupakan tahap awal Shang Tsung yang ingin menguasai bumi dan seisinya. Dan cara untuk menguasainya, maka Shang Tsung harus memusnahkan para petarung Athlom sebelum pertandingan akademi itu dimulai. Akan tetapi semua perkataan Jack masih belum dipercayai oleh Cole, apalagi terkait serangan dari Sub-Zero. Dan di dalam perjalanan itu juga mereka harus dihentikan oleh Sub-Zero yang tiba-tiba sudah ada tepat di hadapannya. Dengan itu Jack meminta kepadanya untuk menemui seorang wanita yang bernama Sonya. Sedangkan dirinya sendiri mau tak mau harus menahan Sub-Zero agar tidak mengejar Cole. Ketika Jack tak berdaya, di situ Sub-Zero memperlihatkan kekuatannya di mana dia mampu membakukan tangan Jack dengan suhu 500 derajat Fahrenheit. Di sisi lain, beruntung Kulyong kini sedang berada di tempat yang aman bersama istrinya. Dan karena Jack harus mencari Sonya, akhirnya dia pun meminta izin kepadanya untuk mencari orang tersebut. And if I stay here and it shows up, it could kill us all. Setelah itu, scene beralih dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Milena. Di situ dia mengatakan kepada Shang Tsung bahwa Sub-Zero kini telah menemukan beberapa orang yang memiliki tanda naga, di mana dia berhasil membunuh satu orang, sedangkan temannya berhasil lolos, yakni si Kulyong. Mendengar hal itu, jelas dia pun terus meminta kepada anak buahnya untuk mencari dan membunuh si Kulyong. Sub-Zero tracked and killed another one of Earth's champions. Sementara itu, kini dia terlihat sudah sampai di tempat yang dituju. Namun saat dia berjalan, tiba-tiba Sonya langsung menghajarnya sehingga terjadi sedikit perkelahian di antara mereka. Kemudian Cole pun mengatakan bahwa kedatangan dia ke sini yaitu karena dia sedang mencarinya atas perintah dari si Jack. Selain itu juga dia memperlihatkan tanda tersebut kepada Sonya. Sehingga setelah dia melihat tanda itu, dia pun mengatakan bahwa akulah Sonya Blade. Jax hasn't checked in. Where is he? Stay behind. Setelah itu dia membawanya ke sebuah ruangan untuk memperlihatkan kepadanya mengenai tanda tersebut. Dan di sana juga dia melihat beberapa foto yang mengartikan bahwa Jack dan juga Sonya merupakan anggota khusus dari kesatuan militer. Namun sejak adanya tanda naga di tubuh Jack, dia dan Sonya memutuskan untuk berhenti bertugas dan meneliti lebih dalam tentang tanda tersebut. Jax
And I were on a mission in Brazil to capture one of Dia pun menjelaskan bahwa dia pertama mengetahui tanda naga itu pada 7 tahun yang silam, di mana mereka berdua sedang menjalankan tugas untuk menangkap seorang buronan. Namun saat dia sudah sampai di lokasinya, ternyata orang tersebut mempunyai kekuatan super, yang mana dengan kekuatan tersebut mampu menghabisi pasukan Jack dengan mudah, dan orang tersebut menyasar kepada orang-orang yang memiliki tanda naga seperti Kulyong. the dragon marking transferred directly onto him. Selain itu, dia juga menjelaskan tentang hasil penelitiannya yang mana dia berasumsi bahwa ada makhluk lain selain manusia, di mana ada dunia dan spesies lain yang sampai saat ini mereka pun tidak mengetahui, dan mereka mengadakan sebuah turnamen untuk membuktikan bahwa mereka layak menjadi penguasa. Yang tanda naga itu juga menunjukkan bahwa Kulyong terpilih bertarung untuk mempertaruhkan bumi, dan tanda naga itu adalah sebuah undangan bertarung untuk sesuatu yang dikenal sebagai Mortal Kombat. Akan tetapi setelah semuanya dijelaskan, dia tetap saja tidak percaya atas semua yang dikatakannya. Namun di tempat itu juga dia melihat sebuah foto sketsa dari Hanzo yang tiba-tiba dia dibayang-bayangi oleh Hanzo, sehingga dengan hal tersebut sedikit menguatkan Cole tentang apa yang telah dijelaskan Sonya adalah nyata. Target had the same marking you do, Cole. Existed. That dragon marking? Why Jax and I have been tracking you. Dan ketika dia akan ke WC, di situ dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Kano. Dia sendiri merupakan seorang pedagang senjata, pengedar narkoba, dan dia juga tentara bayaran yang tergabung di sindikat klan naga hitam. You were never chosen. Namun Sonya menangkap Kano ternyata bukan karena alasan dari latar belakang dan profesinya, melainkan dia melihat bahwa Kano juga memiliki tanda naga di tubuhnya. Sedangkan Cole yang penasaran dengan tanda naga tersebut, dia pun menanyakan tentang tanda naga yang dimiliki Sonya. Namun sayang ternyata si Sonya tidak memiliki tanda naga tersebut. Akan tetapi dia lebih bersemangat untuk mencari tahu tentang makna dari tanda itu, dan dia juga bertekad untuk membawa mereka ke suatu tempat di mana orang-orang yang memiliki tanda itu dilatih. Target had superhuman abilities. A great tournament. With my research, every last champion before it's too late. Di tempat itu juga ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba datang seekor makhluk aneh yang merupakan suruhan dari Shang Tsung. Makhluk tersebut diperintahkan untuk membunuh semua orang yang memiliki tanda naga, dan makhluk itu juga memiliki kekuatan kamuflase yang sangat baik sehingga membuat mereka tidak bisa mengetahui keberadaannya. Dan di tempat itu jugalah terjadi aksi baku hantam yang cukup sengit di antara mereka. Dan setelah pertarungan itu berakhir, di situ Sonya kembali mengumpulkan sketsa penelitiannya. Di sana juga Kano melihat sketsa yang memperlihatkan sebuah kuil yang dimiliki oleh Raiden. Sehingga dari sinilah atas apa yang telah Sonya cari kini akhirnya terbukti, di mana mereka akan masuk ke dalam kuil Raiden karena Kano sempat menjual senjata di tempat tersebut. You know where that is? What's Raiden's temple? Lizard thing took off half of my face. Lucky for me, you can hardly know. You're in this shithole. You got $2 million. Plus, if you're bullshitting me, I'll fucking kill you. Everyone loves me. Oh, I know you had fuck all choices. You don't got all day, princess. What? You're fucking kidding me. Fuck this. I need a break. I think I know what's going on here. How'd it go? Singkat cerita, kini akhirnya mereka sampai ke tempat yang dituju, yang mana ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang pria yang menghampiri mereka, dan pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Liu Kang. Does that mean I'm gonna get superpowers at any point? Sedikit informasi bahwa dia sendiri merupakan salah satu juara Athlem yang kini mengabdi kepada Raiden. Dan seperti yang dikatakan ramalan bahwa para juara bumi akan datang dan mencari Raiden, sehingga akhirnya Liu Kang langsung mengantarkan mereka ke tempat Raiden. Follow me.
Setelah mereka sampai di tempat inilah mereka akan terus dilatih sebelum akademi itu dimulai. Dan di tempat itu juga mereka diperlihatkan dengan manuskrip Akademi Mortal Kombat yang terpanjang di dinding, yang mana terdapat gambar Shao Kahn yang kini menjadi musuh berat bagi mereka. Di samping itu, Cole sendiri terlihat terus dibayang-bayangi oleh kunai milik si Hanzo. Namun berbeda dengan sebelumnya, di mana bayangan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan Cole Young akan segera terlihat. This is Outworld. Yes. In our hands. Oh, now this one really speaks to me. Dan di sana juga Liu Kang memberikan mereka sedikit pelajaran untuk segera berlatih dan menemukan kekuatan mereka. Put that back. It's all real. We must start training now. Must fight without question. Sementara itu, ketika Sonya menyusuri ruangan tersebut, di situ juga dia bertemu dengan si Jack. Faktanya, saat dia kalah dari si Bi-Han, ternyata dia tidak mati, melainkan diselamatkan oleh para biksu kuil Raiden. Lantas, para biksu itu merawat Jack dan memberikan rancangan tangan baru sebagai ganti dari tangan yang sudah potong. We must go. He awaits. Dan sedikit informasi bahwa si Raiden ini dipercaya sebagai dewa petir yang memiliki kekuatan immortal sama seperti Shao Kahn. Dengan kekuatan yang dimilikinya lah Raiden dinobatkan sebagai petarung yang sangat kuat pada saat itu. I've gathered the remaining. Dan kedatangan mereka ke sana ternyata tidak disambut baik oleh Raiden karena dia menganggap bahwa mereka belum layak untuk bertarung di Akademi Mortal Kombat. Namun di situ Cole yang kini sudah yakin dengan kekuatannya, dia pun memohon kepada Raiden agar bisa melatih dan membantunya. Powerless. Help us. Dan tak lama kemudian tiba-tiba Bi-Han datang ke sana sehingga membuat Liu Kang sedikit terkejut. Saat Liu Kang terdesak, tak lama datanglah kesatria bertopi yang disebut sebagai Kung Lao. Yang ternyata kedatangan Sub-Zero tidak sendirian, di mana Shang Tsung dan semua anak buahnya dikerahkan ke sana untuk menghabisi mereka. Dia juga meyakini bahwa petarung dari bumi tidak akan pernah bisa memenangkan akademi tersebut. Ditambah lagi beberapa di antara mereka belum membangkitkan kekuatan supranaturalnya. Namun di situ Raiden langsung mengaktifkan sebuah pelindung di tempat tersebut, yang intinya tidak boleh ada pembunuhan sebelum turnamen Mortal Kombat dimulai. Dan untuk mengantisipasi kejadian yang akan datang, mereka pun langsung dilatih oleh Liu Kang dan juga Kung Lao untuk membangkitkan kekuatan mereka. Namun berbeda dengan Sonya, di mana dia tidak bisa melakukan hal tersebut karena tak memiliki tanda naga di tubuhnya. Dan sedikit informasi juga bahwa dalam film ini tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana cara mereka untuk membangkitkan kekuatannya. There is no guarantee. So look, instead of fireball. Alright, bye-bye, Blondie. Sementara Sonya sendiri akhirnya sedikit bahagia tatkala melihat Jack sudah memiliki tangan baru. All you can do now is test your might. Just warming up. Lou. Master Bodai Show found me on graduation. I was given, and in that moment, my Arcana came forth. Better than that. Again. Why even bring me here? Ketika mereka sedang makan malam, di situ mereka memarahi si Kano yang tidak serius dalam latihannya. Mendengar hal itu, jelas dia merasa marah karena mereka menganggap bahwa dia tidak berguna. Namun dia secara tidak sengaja berhasil membangkitkan kekuatannya dengan menembakkan sebuah sinar laser di dalam matanya. Akan tetapi untuk saat ini kemampuan tersebut masih belum sempurna. You pussy! We can try. I just fucking might. Less angry mentally, physically. Without it, you are liability to the others. Di lain sisi, Raiden menjelaskan bahwa Cole sebenarnya adalah keturunan dari Hanzo yang telah dibunuh oleh Sub-Zero. Namun sebenarnya jiwa dari Hanzo sedang berada di sebuah tempat di dunia lain dan akan bangkit kembali jika waktunya sudah tepat. Since I was born. Sub-Zero. For centuries,
Setelah menjelaskan hal tersebut, dia membuka sebuah gerbang dan membiarkan Cole untuk mengunjungi keluarganya. Sementara itu, Shang Tsung juga kini telah menyiapkan para petarung untuk menghadapi pasukan Raiden. Di antaranya ada Kabal, Nitara, Milena, Sub-Zero, dan juga Reiko. Untuk si Kabal sendiri ternyata merupakan kenalan lama dan juga musuh dari si Kano dari dunia manusia. Saat itu, Kabal mempunyai rencana untuk membawa si Kano agar bisa bergabung dengan tim mereka. Answers to Kano. Kano? Yeah, he's the reason I live. Singkat cerita, akhirnya Kabal menemui Kano dan memberikan sebuah hadiah yang sangat menggiurkan. Di situ dia langsung meminta kepadanya untuk menghancurkan tanda pusaka yang akan mematikan pelindung di tempat tersebut. It has its perks. Like what? Fight with us and you can have more money. Dan setelah menghancurkannya, kini Shang Tsung berhasil masuk ke sana lantaran pelindungnya kini telah dihancurkan oleh si Kano. Sehingga dari sinilah terjadi pertarungan yang cukup sengit di antara mereka. Di sisi lain, ketika Cole sedang bersama keluarganya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kehadiran salah satu petarung Shang Tsung yang ingin membunuhnya. Sehingga dari sinilah dia akhirnya berhasil membuka kekuatan yang dimilikinya. Dan setelah mereka dibawa ke sebuah ruangan, akhirnya mereka berencana untuk membalaskan dendam kepada Shang Tsung, di mana Cole juga meminta kepadanya agar masing-masing di antara mereka melawan musuhnya satu persatu. Mereka juga meminta kepada Raiden untuk mengirim mereka untuk bertemu dengan para musuh. Sedangkan Raiden yang sebagai seorang dewa, dia bisa membuat mereka bertarung satu lawan satu, yang mana Jack akan melawan Reiko, Sonya akan melawan Kano, sedangkan Cole dan juga Liu Kang akan menghadapi Milena dan juga Kabal. Supposed to be together. Was war against another. Him, the day he died. Use it. Dan ketika Sonya berhasil mengalahkan Kano, di situ juga dia berhasil mendapatkan tanda naga dan mendapatkan kekuatan baru. Feels fucking amazing. Amazing. Di sisi lain, ketika keluarga Cole akan pergi, di situ datanglah Sub-Zero yang membuat mereka sedikit panik. Dan dari situlah dia langsung menghampiri Cole dan mengatakan bahwa kini keluarganya sedang terancam. Benar saja, di situ dia melihat keluarganya sudah membeku oleh Sub-Zero. Dan saat dia tak berdaya, tak lama datanglah Hanzo yang langsung menancapkan pedangnya tepat mengenai dadanya. Sehingga dari sinilah Scorpion akan membalaskan dendamnya saat itu juga. Scorpion.
Singkat cerita, setelah dia membunuhnya, dia pun meninggalkan Cole bersama keluarganya. Dan tak lama Raiden pun datang ke sana dan ternyata diikuti oleh kehadiran Shang Tsung. Di situ dia mengatakan bahwa akan ada pertarungan lagi di masa depan. Mendengar hal itu, Raiden pun mengatakan kepada mereka untuk tetap waspada dan mencari manusia lain yang memiliki tanda naga di tubuh mereka. Sehingga dari perkataan itu menunjukkan bahwa akan ada seri Mortal Kombat yang kedua. I'll assemble a new list of champions. Di akhir film, Cole akan mengajak salah satu petarung lain yang bernama Johnny Cage. Nah, itulah dulu seluruh alur cerita film Mortal Kombat tahun 2021. Jika ada kesalahan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih.